Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung, dan Anda yang selalu bergabung di YouTube Solusi Hutang MB, terima kasih banyak, tanpa kecuali ya. Dimanapun Anda berada, yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya karena sejak awal sampai detik ini tidak bosan-bosannya Anda hadir ke channel ini mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pembobolan akun yang terjadi dari Kredivo dan bagaimana juga dengan tanggapan pihak Kredivo mendapati hal-hal yang seperti ini. Ini ada dikirimkan oleh teman yang galbay ya, atau telat bayar, atau yang datanya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak diketahui ya, tapi ya yang bertanggung jawab kan diri dia gitu loh ya. Dan saya yakin juga di luar sana pasti banyak orang-orang yang mendapatkan penipuan-penipuan dari oknum-oknum yang mengaku pihak Kredivo, pihak Akulaku, pihak Shopee, bahkan akun-akun paylater lainnya ya. Dan saya mau bahas ini tentang Kredivo karena ini cukup sering ya, belum lagi juga di Shopee juga mengalami hal yang sama karena memang hampir menyeluruh orang-orang tergiur dengan Shopee karena memang lapak mereka besar gitu loh ya. Jadi orang mencari apapun pasti akan nyemplung ke Shopee ya. Akhirnya Shopee nawarin ada es pinjamnya, ada pay letternya, dan orang-orang pasti momen-momen ini pasti akan eh, ditunggu oleh pihak Shopee-nya ya. Kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan buat yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Bergabung di dalam grup WhatsApp, insya Allah Anda tidak akan rugi. 1% pun Anda tidak akan rugi di sini. Justru Anda akan mendapatkan untung dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Anda boleh buktikan dulu ya, buktikan dulu supaya kita bisa lebih maksimal ya. Tujuan kita dari grup WhatsApp itu supaya kita lebih maksimal memberikan edukasi dan motivasi buat Anda, menunjukkan jalan-jalan yang tepat, bagaimana setelah telat bayar, bagaimana kalau gagal buy, bagaimana kalau sudah berbulan, bagaimana kalau sudah bertahun, apa yang harus dilakukan, bagaimana kita bersikap. Nanti kami akan ajarkan di dalam grup WhatsApp. Jadi caranya gampang banget, Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah video ini atau di dalam deskripsi juga boleh. Anda bisa bergabung secara manual ataupun secara otomatis dari YouTube-nya juga boleh. Kalau untuk secara manualnya Anda melihat nomor yang ada di layar, Anda boleh hubungi. Sampaikan aja saya mau bergabung di grup WhatsApp. Bagaimana prosedurnya? Ya, tapi ini memang sengaja kita bikin berbayar, bukan maksud kita yang gimana-gimana, tidak. Kita membatasi oknum-oknum yang tidak berkepentingan, contoh kayak joki, penipu, dan lain sebagainya. Terkadang mereka juga ada orang-orang yang masuk grup, tujuannya bukan mencari solusi, tidak, tapi mengumpulkan data-data kontak. Ya, untuk apa? Untuk minjam kembali. Makanya ini kita sudah batasi, dan alhamdulillah juga Solusi Utang juga sudah mendapatkan fitur tambahan dari YouTube, yaitu kita bisa menjadikan membership atau channel berlangganan sehingga dia mendapatkan keuntungan dengan bergabung ke grup WhatsApp ya. Yang belum mensupport juga boleh, silahkan disupport dulu jika dirasa channel ini sudah bermanfaat gitu loh. Jangan hanya nengok aja, setiap hari Anda nengok Solusi Utang Medibroni, Solusi Utang Medibroni, tapi tidak pernah support. Saat ini sudah pas atau belum untuk disupport, didukung juga channel ini? Kalau sudah, silahkan ya. Buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport. Ini ada satu email yang mau kita bacakan dari IB ya. Assalamualaikum Bang Medi, saya dari Tangerang. Saya tanggal 30 Maret 2023 sudah ditipu sama orang-orang yang mengatasnamakan Kredivo via telepon. Oke. Dengan iming-iming penukaran poin Kredivo, lalu si penipu mengirim link. Bodohnya saya percaya saja, singkat cerita muncullah tagihan pembelian via Shopee seharga 19 juta tenor 12 bulan. Oke. Saya sudah melaporkan ke polisi, Kredivo, dan juga Shopee. Dari pihak Kredivo dan Shopee tidak bisa membatalkan pembelian, jadi tagihan tetap muncul. Pertanyaan saya harus bayar nggak ya Bang? Terus apa Kredivo akan sebar data ke kontak saya? Mohon solusinya, terima kasih banyak. Oke.
Sebelum saya membahas video ini buat teman-teman semuanya, ini mohon banget karena saat ini kita sudah menghadapi pola penipuan yang sangat canggih, dan penipuan seperti ini bukan hal baru terjadi. Ini sudah sering kita dapat giveaway, kita dapat hadiah, kita mendapatkan hadiah dari kuis dan berbagai macam lainnya. Ya, jadi hati-hati banget, kan OJK juga selalu menghimbau, pihak kepolisian juga memposting hal itu. Hati-hati pesan yang dikirim melalui WhatsApp, pesan yang dikirim melalui SMS dengan melampirkan link-link yang nggak jelas, mohon jangan diklik dan kalau bisa diabaikan saja. Ya, dan satu hal lagi juga, kalau memang Anda mendapatkan hadiah, jangan pernah menyebutkan data-data pribadi Anda. Pasti mereka menghubungi Anda sudah mengantongi data pribadi kita. Jadi jangan terpancing dengan keindahan mereka berbicara sehingga tanpa sadar kita memberikan data pribadi kita, seolah-olah nanti mereka juga sudah kenal dengan kita. Ya, ini hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Apalagi yang sering-sering dengan kasus-kasus yang seperti ini. Ya, terkadang kita tertarik dengan satu hal, tertarik dengan hal ini, tertarik dengan hal ini. Cuma pertanyaan saya gini, orang ini kenapa dia bisa terjebak di Kredivo? Ini juga bisa PR ya untuk pihak Kredivo dan OJK juga. Otomatis dia kan sudah mempunyai akun Kredivo dan limit Kredivo juga. Ya, otomatis dia sudah mengajukan, mungkin sudah lama juga, sudah beberapa kali juga memakai dan lain sebagainya. Pertanyaan saya simpel saja. Dari mana si penipu mengetahui? Ya, dari mana si penipu mengetahui bahwa yang bersangkutan, calon korban mereka ini mempunyai aplikasi Kredivo, ya, dengan limit yang ada? Itu pertanyaan saya. Ya, ini dilakukan oleh oknum. Oke, saya paham itu dilakukan oleh oknum. Tapi pertanyaan saya cukup simpel. Bagaimana si penipu tahu bahwa korban mereka ini mempunyai akun Kredivo? Ya, atau korban mereka ini mempunyai limit yang cukup besar dari Kredivo sehingga dia bisa belanja di Shopee. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kalau ada yang bisa jawab boleh isi di kolom komentar, karena kita pantas kan untuk melakukan pengembangan dan mencurigai hal-hal yang mungkin saja terjadi gitu loh. Apakah ini permainan oknum-oknum dari dalam yang tidak bertanggung jawab, atau memang oknum dari eksternal, atau kayak mana gitu loh. Ya, dan dari mana mereka mendapatkan informasi dengan nomor telepon yang bersangkutan gitu loh. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti kita menemukan jawaban dan saya akan cari jawaban. Oke, habis itu pertanyaannya simpel di sini. Dia sudah melapor polisi, Kredivo dan juga Shopee. Dari pihak Kredivo dan Shopee tidak bisa membatalkan pembelian. Oke, pembelian memang tidak bisa dibatalkan karena itu sudah dikirim ke yang bersangkutan. Oke, secara data adalah data kita secara fakta, bukan kita mempergunakan, ya. Habis itu ada pertanyaan di sini, pertanyaannya, saya harus bayar atau enggak, Bang? Yang bukan hak Anda, ya Anda enggak harus bayar, walaupun itu adalah data kita, real dan data kita, ya. Dan Anda kan sudah melakukan laporan ke pihak kepolisian. Bagaimana tanggapan dengan kepolisian? Apa tanggapan dari pihak polisi? Apakah polisi menyarankan ya ini tetap bayar saja? Apakah seperti itu? Karena ini akan dikorbankan. Kita nggak minjem, tapi kita dikorbankan segi uang. Walaupun secara datanya itu data kita ada di Kredivo dan ada di Shopee bahwa kita yang memesan. Ya, ini memang kecerobohan kita juga dalam mengklik link. Tapi di posisi ini Anda adalah korban. Ya, masa korban dibebankan lagi? Ya, nanti bisa dilanjutkan ngirim emailnya dari IB ini. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian setelah Anda melaporkan? Ya, kalau untuk tanggapan dari pihak Kredivo-nya, saya pengen dulu ngecek di sini. Karena ini ada jawaban dari pihak Kredivo-nya. Ini ada email khusus yang dikirim oleh pihak Kredivo di sini. Atau kita munculkan aja ya, kita sensor aja namanya ya di sini ya, oke. Pengaduan penyalahgunaan akun. Hai IB, kami informasikan setelah dilakukan pengecekan oleh tim terkait, ditemukan pemberian data-data pribadi kepada pihak lain, maka untuk transaksi yang Anda sanggah pada nomor laporan tetap harus dibayarkan. Silakan dilakukan pembayaran tagihan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi, dan untuk pengaktifan akun kembali bisa melalui aplikasi Kredivo. Ya. Apabila dalam 1 kali 24 jam ke depan tidak ada respon, maka pengaduan Anda kami anggap telah selesai. Keluhan Anda akan menjadi acuan kami ke depannya untuk lebih meningkatkan layanan Kredivo. Kami berharap kendala ini tidak akan terjadi lagi di masa akan datang.
serta tidak menghalangi Anda untuk tetap menggunakan Kredivo. Oke. Pastikan selalu menjaga kerahasiaan data Anda yang dimiliki dan tidak memberikan kepada pihak lainnya untuk keamanan, karena Kredivo tidak pernah meminta data pengguna Kredivo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan selamat melanjutkan aktivitas. Apabila masih membutuhkan informasi, silahkan menghubungi. Oke. Jadi di sini Kredivo ya, dia sangat menyayangkan juga hal-hal itu terjadi ya. Tapi cuman kasus ini bukan kasus yang baru loh, pembobolan akun dari Kredivo, penyalahgunaan data dan segala macam. Memang ini dalam keadaan real ataupun apa? Apakah tidak ada pembatasan sama sekali dari pihak Kredivo? Ini kan ada transaksi yang tidak wajar. Ini ada transaksi yang atau selalu sebelum melakukan transaksi itu, apakah pihak Kredivo tidak mengkonfirmasi dulu dengan kode OTP kepada yang bersangkutan atau kayak mana gitu loh. Ya, karena soal hal-hal penyalahgunaan ini bukan hal yang baru, tapi saya singkat di sini, silahkan melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi, dan untuk pengaktifan akun kembali bisa melalui aplikasi Kredivo. Pihak lain, maka untuk transaksi yang Anda sanggah pada nomor pembayaran tagihan, silahkan dilakukan pembayaran tagihan. Jadi ini memang tidak bisa lagi dibatalkan, tapi ini ada dua kebimbangan loh. Yang si debiturnya tidak menggunakan dana itu, tapi dia dibebankan. Ya endingnya alternatifnya apa? Akhirnya dia tidak mampu bayar. Ya, Anda tidak mampu bayar. Yang ya memang dirugikan adalah nama Anda sendiri, akan dirugikan dalam posisi ini ya. Daripada kita memaksakan, nanti Anda paksakan 19 juta Anda harus bayar, Anda mau cari talangan dana kemana? Ya, lanjutkan aja laporannya ke pihak Kredivonya, sampaikan ya, kemungkinan kedepannya saya nggak mampu bayar karena ini bukan tagihan saya. Ya oke, ini saya lakukan dalam keadaan sadar karena kecerobohan saya dalam memberikan data-data saya. Tapi ini kan harusnya ada segi keamanan lain dari pihak Kredivo, melihat ada transaksi yang udah kacau gitu loh. Ya, coba dilanjutkan aja laporannya biar lebih detail juga gitu loh, karena kalau kita membayar sebanyak, dia lapor lagi nih ke pihak Shopee ya, Shopee ID Team. Oke. Hai IB, terima kasih telah menunggu proses dari kami. Kami sudah menerima laporan Anda terkait penyalahgunaan. Oke, bentar dulu, ini agak gelap ini. Saya terangin dulu. Terkait penyalahgunaan akun Kredivo, sebagaimana bentuk komitmen kami untuk dapat menciptakan komunitas jual beli yang aman dan nyaman. Akun dan perangkat yang digunakan oleh pihak pelaku sudah kami nonaktifkan, sehingga kami pastikan sudah tidak dapat melakukan transaksi jual beli kepada pelapor kami. Adapun dalam permasalahan yang Anda alami, berdasarkan pengecekan kami saat ini, transaksi dan dengan menggunakan akun Kredivo sudah berstatus selesai seiring dengan konfirmasi penerimaan pesanan oleh akun pemesan, sehingga dana tidak dapat kami tahan kembali untuk dikembalikan ke limit Kredivo Anda. Kami sarankan kepada Anda untuk informasi hal ini pihak Kredivo agar dapat segera ditindaklanjuti. Demikian informasi ini, salam hangat Ansa ya di sini. Oke. Ya di sini mereka ya, kalau pihak Shopee dia ya wajar dong ada orang yang membeli, memesan barang, ya ini pembayarannya dengan akun Kredivo, ya pihak Shopee ya meng-ACC hal itu kalau prosedurnya sudah dilengkapi. Ya. Kredivo juga seperti itu, dia mencairkan limit kalau prosedurnya sudah dilengkapi. Ya memang di posisi ini adalah kecerobohan Anda memberikan data-data pribadi, tapi di samping kecerobohan ini Anda akan korban. Makanya alternatifnya hal ini Anda harus buat laporan ke pihak kepolisian, dan bagaimana arahan dari kepolisian, sampaikan bahwa saya nggak mungkin bayar dengan limit 19 juta, dengan angsuran 19 juta karena kebatasan ketidakmampuan saya. Sementara saya aja ada limit sebanyak itu tidak saya pergunakan. Ya, nanti dia akan menjadi pro dan kontra juga ya. Paling terburuknya nanti juga kita ya, nama kita akan di blacklist ya, kemungkinan kalau kita tinggalnya di lingkungan kota yang besar, sudah ada perwakilan dari pihak Kredivo, ya mungkin saja mereka akan berkunjung menjumpai kita, dan bagus kalau mereka bisa berkunjung ya. Kita bisa terangkan daripada kita membayar tagihan yang bukan kita yang mempergunakan. Oke, secara data itu adalah data kita ya, kita nggak bisa berkilah gitu. Tapi faktanya bukan kita loh yang mempergunakan. Makanya penting laporan tadi, bukti tanda laporan dari Kapolsek, dari Kapolres, dari Kapolda gitu loh.
Ya, itu benteng pertahanan buat Anda. Lain hal kalau Anda mampu melakukan pembayaran itu, ya sah-sah saja. Saya bilangin ya silahkan gitu loh. Di sini dia lanjutkan, terima kasih telah membahas email kami dan kami memahami kendala yang Anda mengingat memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia akun milik pengguna. Maka sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami hanya dapat memberikan informasi tersebut apabila terdapat permintaan resmi dari pihak kepolisian. Adapun dalam hal ini kami dapat membantu dalam penyediaan seluruh data-data pendukung terkait transaksi tersebut untuk kepentingan proses investigasi kepolisian. Apabila Anda telah melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian akan meminta data tersebut kepada kami secara langsung. Jika sudah ada permintaan dari pihak kepolisian, kami akan berkomitmen untuk segera menyampaikan data transaksi tersebut secara langsung kepada pihak kepolisian. Nah, makanya saya bilangin, harus bikin laporan ke pihak kepolisian supaya hal ini ditindaklanjuti. Begitu juga dari teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya ini kita kan sudah terlanjur nih ya, karena kita tergiur dengan hadiah yang diberikan, nyatanya musibah bagi diri kita. Ini sudah terlanjur ya, kita juga nggak bisa menyalahkan si A, si B dan segala macam, karena ini juga tidak terlepas dari kesalahan kita yang begitu gampang atau begitu mudah tertarik dengan sesuatu ya. Tapi Anda tindak lanjut ini dengan laporan ini, bikin laporan kepolisian, atau kalau yang lebih lengkap itu lebih akurat ya, lebih tepat itu Anda datangi ke SPKT dari Kapolda terdekat di daerah Anda. Nanti Kapolda akan menindaklanjuti atau menyurati aplikasinya masing-masing. Contoh, dikirimkan surat melalui Kredipo, ke Shopee, supaya data ini dibuka. Siapa sebenarnya yang bermain di balik data Anda ini? Ya, atau Anda ikhlas nih, atau ada duit nih membayar 19 juta. Kalau tidak ada, saran saya ikuti prosedur dan tindak lanjuti dengan pihak kepolisian supaya ini terbongkar. Ya, daripada Anda harus dibebankan membayar 19 juta. Ya, yang endingnya Anda nggak mampu, walaupun kita tahu kalau 19 juta tidak Anda bayar, ya pastinya nama Anda akan cacat dan di blacklist juga. Ya kan, kita tahu Kredipo sudah lumayan besar selama ini. Ya, dan mereka juga dari PT Financial itu kan izinnya sudah multi finance dan ada juga izin dari P2P Lending. Dan kedepannya buat teman-teman semuanya, hati-hati, jangan mudah tergiur dengan hadiah-hadiah yang atau dikirimkan melalui pesan, melalui WhatsApp. Karena kasus yang seperti ini bukan 1 atau 2 kali lagi, tapi udah sering. Ya. Dan dari pihak aplikasi saya berpesan juga, tolong lebih memberikan keamanan ya buat aplikasi Anda masing-masing, walaupun itu sudah didaftarkan oleh pengguna milik mereka. Ya, tapi jangan diberikan akses yang terlalu penuh. Ada juga batasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seperti ini kan gampang banget, tinggal klik dan bla bla segala macam masuk sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan pihak Shopee pun atau pihak Kredipo dan pihak aplikasi yang lainnya yang aplikasinya begitu gampang dibobol oleh orang-orang hanya dengan foto, dengan data langsung masuk, itu tolong ditingkatkan lagi keamanannya supaya tidak banyak lagi masyarakat yang menderita gara-gara hal ini. Ya, karena perkembangan era digital ini cukup pesat ini. Jadi tipis harapan orang tidak akan menggunakan. Orang pasti akan berupaya untuk menggunakan, apalagi limit-limit yang seperti itu kan diibaratkan sama dengan kartu kredit ya. Mereka bisa aja belanja di sini menggunakan ini, belanja di sini menggunakan ini. Ya, kemudahan ini mereka tidak tahu bahwa kemudahan itu mengandung risiko. Ya, yang penting atas dasar apapun, kode OTP, mengklik link dan lain sebagainya itu jangan dilakukan kalau ada orang yang memberikan hadiah. Dan jangan pernah memberikan data-data pribadi Anda atas alasan apapun. Karena saya yakin pihak-pihak yang bersangkutan tidak perlu meminta data diri Anda karena mereka ingin memberikan hadiah, data Anda sudah lengkap sama mereka. Hanya penipu yang meminta data diri Anda lebih lengkap, ya. Jadi hati-hati banget. Dan yang lainnya juga boleh, kalau misalnya mengalami kasus yang sama, silakan isi di dalam kolom komentar itu dari pinjol mana, seperti apa, dan kalau bisa, kalau halnya sama seperti yang saya bacakan, datangi Kapolda terdekat supaya kasus ini dibongkar, supaya oknum-oknum penipu itu segera ditangkap. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.